atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Pak Surya Paloh menawarkan Anies Baswedan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Benar nggak itu? Nggak mungkin. Karena Prabowo mana mau orang kedua. Emang Prabowo mau orang kedua? Nah, mau nggak Bang Daniel? Bang Daniel mau nggak orang kedua? Bang Daniel? Prabowo oke maju nggak soal, Ganjar maju nggak soal, Erlangga Hartarto maju nggak soal. Ini orang-orangnya Jokowi, ngapain direbutin? Oke, selamat malam, selamat datang kembali di Adu Perspektif ya. Kita hari ini berwarna-warni karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Karena keceriaan itu identik dengan warna-warni. Kalau seragam itu sekolah ya kan. Nggak banyak orang ceria di sekolah. Iya. Sama dengan ciri-ciri orang. Belum ditanya. Bos pun dipotong. Apa iya. Memang susah nih. Host mental narsum, narsum mental host ini kayak gini ya. Aduh. Memang itulah ciri-ciri orang beriman. Kalau menurut Ustadz Zulfan, bahagia ketika Ramadan datang dan sedih ketika Ramadan pergi. Yang sebaliknya, ciri-ciri orang yang tidak beriman, kalau tidak mau dibilang orang musyrik, ya kan? Apa? Adalah orang yang sedih ketika Ramadan datang dan bahagia ketika Ramadan pergi. Salah satu tanda-tandanya orang sedih ketika Ramadan datang tuh apa? Action plan-nya apa biasanya? Enggak, gue gak berani. Ada. Ramadan kedua langsung keluar negeri. Oh gitu. Mungkin ada bisnis trip, mungkin ada perjanjian-perjanjian Tapi diplomatik. salah juga Bang, emang di luar negeri gak ada Ramadan. Iya, siapa tahu kan bisa puasa di sana juga. Itulah, tapi ya kita bukan bicara soal Ramadan dan keceriaan karena banyak juga yang lagi ceria dan banyak juga yang lagi sur. Nah, jelang Ramadan ini sur semua. Kenapa kan? itu sur? Yang pertama, katanya udah 4 kali rebupon nih nggak ganti-ganti reshuffle nih bos. Artinya sur. Semua aman. Kayaknya masih bisa halal bihalal dengan tenang. Ya Ramadan halal bihalal tenang. Open house dulu, baru Ya. di rolling. Betul. Sur kedua ada yang diajak Pak Jokowi kemana-mana terus nih, ke pematang sawah, ke acara keagamaan, digandeng kemana-mana, bahkan dipuji oleh kepala Intel. Aduh salah lagi ngomong. Kepala BIN maksudnya. Hari ini ya. Emang dia nggak akrab dia sama itu. Ya. Agak berjarak emang dia Ya, sama. gitu. Sur, Sur. kan. Ada juga yang udah yakin betul gitu. Nah itulah. Gue agak takut gue ngomong intelijen ini bos. Kenapa? Karena terakhir gue ngomong dimarah-marahin sama ini kan, Prof ini gue kan. Prof siapa? Ikam. Iya. Iya kan? Gara-gara gue nge-review YouTube-nya Badan Intelijen Negara. Ada. Berani-beraninya. Ada, waktu itu memang ada. Berani-beraninya. Bukan berani-beraninya, memang ada akun YouTube. Cuma Opung Pandan Ababan yang berani mengkoreksi dan mengkritik Sudomo dan Benny Murdani. Review. Nah, Akunnya ada orang masak telur dadar. di akun B. Di akun BIN. Nah, itu yang gue pertanyakan, nih maksudnya apa? Iya. Gitu aja. Iya. Dan hari ini kita lihat Kepala BIN di Papua Iya. udah nggak pakai kode. Kalau dulu kan Opung suka cerita kalau Sudomo mau nangkap orang atau Pak Jenderal Benny Murdani itu dikasih kode-kode cuaca dulu. Iya. Kita yang menginterpretasikan. Nah, Oke, kita perkenalkan narasumber belum, kita. ini cerita dulu. Hari ini Kepala BIN memuji salah satu calon presiden dengan sangat terang benderang. Auranya sudah seperti aura Pak Nah Jokowi. itu juga. Semoga tuh. sukses katanya di kontestasi. Nah, Pak Ari Gimana? kalau lo mau kritisi pujian itu sebenarnya. Iya. Kata Kepala BIN kan aura Pak Jokowi sebagian pindah ke Pak Prabowo. Berarti hilang dong aura Jokowi. Iya, sebagian. Waduh, jadi Anda Itu kata Pak Ari. menurut Ada Anda tadi di Kepala luar Intel itu. bilang aura Pak Jokowi udah tidak besar Kalau lagi. pendekatannya fisik, memang aura itu pindah. Tapi secara spiritual, aura itu nggak ada berubah walaupun pindah. Wah, belum udah bocor ditanya. dulu ini, Iya. udah bocor Belum dulu. ditanya kawan padahal bos. Udah ya bocor kan? dulu. Coba lah. Lo kenalkanlah Torik. Gua nggak kalah auh gua untuk memotong Budi ini ya cuma harus butuh orang yang lebih tinggi lagi makomnya bos. Oke, malam ini di Adu Perspektif kita bersama senior kita juga. Yang selama ini udah jadi klub lah ya, udah jadi klub. Trisula.
Trisula. Tridente Trisula biasanya. kegaduhan. Iya, dan di ruangan inilah Jangan lu muncul- kasih oh, iya. analisis lagi, udah kasih Fatorik aja udah. Di ruangan inilah muncul antitesa. Wah, gitu. Tapi kita kenalin dari yang sebelah kanan dulu. Bos parameter politik Indonesia, Bang Adi Praetno. Proper kalau saya kenalin, Bang. Nah, coba kalau kita yang kenalin, coba lu yang kenalin. Pengamat politik yang identik dengan pepatah. Jangan engkau tangisi susu yang tertumpah. Iya. Pemahaman politik asal Madura. Adi Praetno. Beda, Bos. Itu lebih mengandung politik identitas. Memang 3 orang ini opong Bang Irfan, memang kerongkongan emas semua. Iya, Kalau ngomong mas tuh artinya happy, tapi masalah belum tentu selesai. Yang kedua. Nah, ini Ini menarik AC juga. panas juga ya. Politikus senior PDIP, Opung Panda Nababan. Wih, standar. Standar karena mau mengantar ke putaran ketiga. Ah. Nah, yang ketiga ini politikus senior juga. Nah, belakangnya titik. Nah, politikus senior mana ini kan? Lagi mencari pelabuhan yang baru. Udah. Kayaknya malam ini sudah berlabuh. Bang Zulfan Linda, coba dikasih dulu, Bang. Titik, Bang. Politikus senior aja tadi, Bang, ditulis sama Budi, Bang. Ya, Anda ini masih KTA Nasdem nggak sih, Bang? Sebenarnya ini pertanyaan publik nih. Pertanyaan teknis itu. Iya. Apa perlu kita declare di sini keluar dari Nasdem? Declare loh, Bang. Biar jelas kan atribusi. Kita demi kepentingan atribusi aja ini. Iya. Pekan depan kita undang lagi kan sudah jelas atribusinya ini, Bang. Ya sudahlah, kita katakan aja di sini keluar dari Nasdem. Malam ini. Sebentar, Bang. Saya minta dibikin beritanya dulu. Opening aja udah jadi berita. Coba yang lebih lengkap dulu. Ini serius nih, apa gimana, Bang? Coba kasih. Nah, yang jangan yang bercanda-bercanda agak Masa di serius. depan opung pandanya kita nggak serius? Di depan pengamat susu tumpah pun kita harus serius. Ya kan? Coba kasih dulu pernyataan Jadi sikap dengan resmi. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Ini ditepuk Ini bingung kita tepuk tangan apa gimana nih? Kita tepuk tangan. Bawaannya nada tepuk tangan ini, Iya. Bos. Iya. Nadanya ke sana ya, tapi Anda juga nggak ada yang berani kan melontarkan tepuk tangan kan? Ada kan ragu tadi kan? Gitu. Kenapa nggak berani tepuk tangan? Takut dimarahi Peter Gonta. Aduh. Lo lanjutin dari. Peter Gonta itu siapa, Bang? Kasih analisis dulu, Bang. udah. Dewan Bos kita, bos. Dewan Pakar Partai Nasdem. Udah. Bang, kayaknya gimana cari kenapa? Udah langsung kita ngomongin materi aja. Langsung terompak. Kawan langsung. Jangan yang itu. Enggak, tapi pertanyaan lanjutan dulu. Berarti kan tadi sudah Buat kami itu berbahaya. dan dengan bismillah sudah keluar dari Partai Nasdem. Berarti udah nggak megang KTA Nasdem lagi, Bang ya? KTA itu kan nggak usah kita perpanjang, kan habis sendiri. Oh, gitu. Bang, tapi kan banyak yang berharap juga. Abang ini kan founder kan, pendiri Partai Nasdem. Ini sama kayak broken heart-nya kalau Opung sebagai pendiri PD Perjuangan ini juga mundur dari PD Perjuangan gitu kan. Ini kan Ya kalau gini. patah hatinya agak dalam nih. Banyak yang berharap setelah tragedi antitesa itu Abang rukun lah. Rekonsiliasi Apalagi lah. kata anak-anak Nasdem yang saya ketemu, Bang Surya itu sayang betul sama Bang Zulfan. Betul. Nah, gitu. Dan sangat hormat ke Abang. Iya. Kecuali... Ya lanjut Bang. Lu sebut lagi nama Enggak, tadi enggak, sama enggak, Bang enggak. Zulfan, kabur lagi lu. Udahlah, udah selesai itu. Udah selesai. Kan kita bagaimana kita mau kembali? Ini kan masih bicara antitesa. Sintesanya kan belum ada. Menarik ini. Nah, ini udah selesai, Ini Bang. Zoom udah gabung belum Zoom? Lembaran baru berarti. Udah Bang, ya? gabung? Bang Daniel. Lah kita kenalkan dulu yang di Zoom nih. Oh ya bersama kita selain yang ada di studio ada di Zoom juga Ya. Waketum PKB Gus Jazz. Gus Oh, Jazilul Fawait. Jazilul Fawait. Kiai Haji Honoris Causa, Jazilul Fawait. Studio ini Ah, Gimana, Bang? rame banget di situ. Memang, ya. Ada deklarasi mundur dari partai Politik koalisi solid. Koalisi solid. Iya kan Gus Jazz Soal politik. sibuk ini Gus Jazz. Apa? Belusukan door to door ini kan untuk gambar yang di belakang ini kan. Iya. Ya harus dong. Iya. Harus dong, itu mandat partai. Iya. Oh, bukan keinginan ya, tapi mandat partai ya. Iya.
keinginan yang dimanifestasikan dalam mandat partai. Lu jangan mancing-mancing lagi kan. Bang. Ini bandel nih Gus Jess ya kan. Tapi kalau tadi Anda bilang ini koalisi solid nih. Nah, kalau dalam bahasanya Adi Praitno pengamat politik dari Madura ini solid itu sulit nih artinya lah Gus Jess ya kan. Nanti kita akan dalami lagi tuh. Ya. Dan satu lagi ada senior kita seorang juru bicara dari calon presiden dulu yang baru dipuji hari ini oleh Kepala Intel, Kepala BIN maksud saya. Ya, dan beliau sangat fasih menyebutkan Dassault Rafale. Gue belajar dari beliau nih. Dassault Itu Rafale. pesawat yang diimpor ya. Bukan Rafael norak lu. Iya. Dassault Rafale. Itu pun salah, kita harus tanya lagi. Bang, coba kasih dulu. Kenalkan dulu. Ini Oh, iya, siapa iya. lu belum kenal. Bang Dhanil Ansar Simanjuntak. Eh. Waalaikumsalam. Bang, ini ada senior anak Medan 2 nih. Ada Bang Zulfan sama Opung Panda. Nah, ini anak Medan juga, Opung. Hormat selalu para senior. Kasih dulu Dassault Rafale ini cara nyebutnya yang benar gimana? Dassault Rafale. Budi ini norak Bang Rafael apa? Jadi Dari lu berdua jadi lapar gua. Jadi ceritanya gini abang-abang dan pemirsa ya, kita nih wawancara Bang Dhanil kan juru bicara Menteri Pertahanan ini kan. Bang, gimana nih pesawat dari Prancis ini yang baru dibeli nih mantap juga nih Dassault Rafale ini. Salah lu sebut. Dassault Rafale. 2 bulan beliau belajar untuk menghafalkan itu kan. 3 bulan. 3 bulan. Itu pesawat udah datang belum Bang barang itu nih? Bukan beli mobil di dealer pesawat itu. Ini norak emang lu. Lu jangan pakai tema lain dulu nanti. Itu tema pertahanan. Itu sendiri. Lama. Oke, kita mulai dari mana nih Pak Torik? Nah, ini yang terbaru ini kan yang agak menarik nih kan yang rame foto-foto di pematang sawah ini, Bos. Ada jadi Pak Presiden jalan sama Pak Prabowo dan Ganjar. Gandengan tangan pula. Nah, ini kan langsung memantik spekulasi. Ini 2 tokoh ini akan berduet. Baik itu mau Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar ini kan. Ini gue lihat opening kita 20 menit kayaknya. Iya, lu kelamaan emang. Nah, mungkin itu Bang Dhanil. Ya. Dari apa namanya jalan-jalan itu lalu sudah ada yang menspekulasikan ini akan berduet, itu realitanya sejauh apa itu Bang? Sudah memang munculkah wacana ke sana atau gimana Bang? Apakah jalan-jalan ini menjadi jalan politik? Pertama kan begini, ini ibarat permainan sepak bola ya. Pasti kita berusaha terus mencari formasi terbaik untuk pertandingan di 2024 nanti dalam tanda kutip ya. Nah, dalam hal ini Partai Gerindra Pak Prabowo sudah berkoalisi dengan PKB untuk mencari formasi-formasi yang terbaik tersebut. Siapa yang nanti akan menjadi cawapres Pak Prabowo itu tentu akan dibicarakan bersama PKB, dalam hal ini Cak Imin. Memang mandat sudah diberikan beliau berdua untuk membicarakan masalah capres dan cawapres ini. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo, Cak Imin, Gerindra, PKB terus membangun koalisi dengan semua pihak. Kalau Gerindra kan dan Pak Prabowo sangat terbuka dengan semua pihak. Dan kita bisa bekerja sama dengan semua pihak. Kami bukan partai yang membatasi diri untuk berkawan dengan siapapun. Kami membuka diri untuk berkawan dengan siapapun. Bahkan misalnya kalau Bang Zulfan Lindan mau masuk Gerindra itu bagus sekali misalnya. Udah Nggak ada masalah ya. Jadi masuk Gerindra, yang jelas Bang Zulfan, semua kalau mau pihak bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo, bisa bekerja sama dengan Gerindra. Jadi terbuka. Nah, itu yang dilakukan oleh Gerindra, itu yang dilakukan Pak Prabowo. Pun demikian dengan PKB juga melakukan hal yang serupa. Kami ingin membentuk formasi yang terbaik, kami ingin bangun koalisi yang terbaik, karena goalnya tentu kita ingin menang Pilpres dan menang pemilu. Itu yang paling penting. Ketiga, Pak Prabowo, Cak Imin terus berkoordinasi, Gerindra dan PKB terus berkoordinasi, ingin memastikan misalnya partai-partai yang lain juga bisa bareng dengan kita. Misalnya ada KIB, syukur-syukur misalnya KIB bisa
gabung dengan koalisi Gerindra PKB, kemudian syukur-syukur misalnya dari Opung Pandana Baban nanti juga PDIP ternyata nanti bersama-sama dengan kami. Jadi kami terus berusaha mencari jalan-jalan untuk membangun bentuk koalisi dengan formasi terbaik. Kira-kira begitu. Nah, mengenai artikel yang ada, jangan Pak Idam, jangan kasih 2 frame, gue munculkan artikel yang tadi. Nah, gimana Anda merespon sebelum nanti kita akan tanya Gus Jazz ini ya. Ini gimana Anda merespon pernyataan-pernyataan yang cukup menohok dari PKB ini. Salah satunya headline Detik, PKB tegaskan Caimin serius, itu koalisi bakal bubar jika Pak Prabowo gandeng Ganjar. Nah ini sementara kita lihat Pak Prabowo udah mulai Dan literally gandengan. Bang. terbuka sama Pak Ganjar di beberapa kesempatan. Gimana Bang Daniel? Kalau anak Medan bilang kan tuh biasa ya kayak gitu, mob dikit lah. Jadi kalau orang pacaran tuh mob sayang kira-kira gitu kan, suami istri mob sayang. Itu sayangnya Caimin, sayangnya Gus Jazilul ya begitu kira-kira begitu. Jadi biasa saja. Jadi yang jelas PKB, Gerindra, Pak Prabowo dan Caimin terus berkomunikasi membentuk koalisi dan kita ingin cari formasi yang terbaik. Jadi biasa saja kalau yang begitu-begitu biasa, dan Gerindra, kader Gerindra, Pak Prabowo dan semua elit Gerindra terlalu dewasa untuk baper misalnya karena mob-mobnya atau karena teguran dan sebagainya dari teman-teman di PKB. Jadi biasa saja. Tapi Bang, ini dibahas nggak Bang di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini soal peluang duet Pak Prabowo Ganjar ini? Ya bahkan terakhir Pak Prabowo ketemu Caimin, Pak Prabowo sampaikan bahwasannya pasti cawapres dari Gerindra, dari Pak Prabowo pasti dibicarakan dengan Caimin dan dengan PKB. Itu di statement terakhir disampaikan Pak Prabowo ketika ketemu dengan Caimin di Kertanegara beberapa waktu yang lalu. Oh, pasti dibicarakan, Bos. Jadi sudah diungkapkan ya, ada rencana-rencana seperti itu gitu ya Bang ya, oleh posibilitas itu sudah boleh dibicarakan oleh Pak Prabowo kepada Caimin gitu, Bang Daniel? Atau Pak Prabowo banyak hal yang dibicarakan dengan Pak Prabowo, Caimin dengan Pak Prabowo, apakah formasinya Pak Prabowo Caimin dan seterusnya ya, itu akan dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Caimin dan Gerindra dengan PKB. Prinsipnya itu paling dasar, kami akan bicara terus dengan PKB karena akad kami adalah akad kerjasamanya dengan PKB. Bang, lebih paten mana dan lebih memungkinkan mana duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo dengan Prabowo Caimin atau Caimin Prabowo, Bang? Ini sekarang bertanding itu bukan sekedar mana yang paten, mana yang tidak paten. Bertanding juga harus lihat lawan. Nanti kalau lawannya si A, nah formasi terbaik kayak apa gitu. Kalau lawannya si B, formasi terbaik juga begitu. Jadi rival dalam politik atau dalam pertandingan sepak bola kan juga begitu. Jadi ini bukan sekedar mana yang terbaik, tapi konstelasi seperti apa yang kemudian nanti lahir, kemudian mana formasi yang terbaik, itu juga jadi pertimbangan. Nah, izin Bang, ini ada artikel terbaru Pak Idam. Bukan. Pak Idam. Yang terbaru Pak Idam. Mau tituler soalnya ini Bang. Ini. Airlangga soal duet dengan Prabowo di Pilpres, pembahasan sudah dalam. Nah, ini baru lagi nih. Baru 7:30 tadi nih. Sejam yang lalu, Bang. Jadi ada posibilitas baru. Iya. Bukan lagi bukan dengan Caimin. Iya. Yang makin dalam ini dengan orang lain ya kan. Pembahasan sudah dalam nih, Bang. Bukan dengan Ganjar juga. Bukan. Iya. Nah, Prabowo Airlangga, Bang. Kasih dulu orang itu. Berarti kan intinya adalah Pak Prabowo kan diminati kerjasama dengan semua pihak. Dan itu buat kita. Jadi itu adalah modalitas penting. Bahwasannya Pak Prabowo punya potensi untuk menang di 2024 nanti dan probabilitasnya sangat tinggi, dan itulah kenapa kemudian para cawapres, calon-calon wapres itu merasa perlu berdampingan dengan Pak Prabowo. Dan tentu tadi saya sebutkan sekali lagi, kita akan bicarakan dengan teman-teman koalisi, kita akan bicarakan dengan Caimin dan seterusnya.
Nah, Bang Daniel, tadi Abang sempat bilang, ini yang kita hitung bukan hanya kekuatan kita, tapi kita harus kalkulasi lawan tanding. Intip gang sebelah ya. Intip gang sebelah. Nah, ini matematikanya kayak gimana? Lawan kayak apa akan dengan karakteristik cawapres yang kayak apa? Lawan yang kayak apa gitu loh. Ya, yang jelas kalau formasi kami tentu adalah formasi yang mengusung persatuan ya. Kita ingin pemilu di 2024 itu tidak merusak kohesivitas sosial kita, kemudian merajut rekat kebangsaan kita, rekat persatuan kita, itu catatan penting buat kami. Kemudian kedua, tentu formasi terbaik yang kita harapkan adalah formasi yang bisa mengakomodir semua kepentingan, baik itu nasionalis religius maupun semua pihak lah yang punya kepentingan yang sama dalam rangka merawat persatuan tadi. Oke. Dan formasi yang terbaik dari pihak rival seperti apa ya kami akan lihat nanti. Nah, ini yang sudah dalam ini sudah menyatukan nasionalis religius dan semua spektrum ideologis ini nih belum Bang yang sudah dalam ini nih. Infanteri kavaleri. Apanya itu? Yang ini Erlangga, duet Prabowo Erlangga. Yang jelas begini. Ini pasti jawaban ala politisi ya, Ri, kita dapat. Pasti adalah cawapres yang sangat potensial dan itu yang sudah akad kira-kira begitu. Dan kita akan berusaha bicara terus dengan Caimin, bicara terus dengan PKB untuk mencari formasi-formasi yang terbaik nanti sambil tentu kita membaca peta rivalitas pada 2024 nanti. Oke, Bang. Karena di sini kepentingan capres dan cawapres, tapi juga kepentingan pemilu, kepentingan partai-partai, masing-masing partai, baik itu Gerindra, PKB, dan partai-partai yang lain yang ingin berkoalisi. Oke. Ini manggilnya masih Caimin, padahal namanya udah Gus Muhaimin sekarang. Artinya belum terlalu update nih dengan apa yang terjadi pada kawan ya. Akrab dengan Caimin. Nah, Caimin now. Berarti Abang generasi tahun 2000-an awal tuh berarti. iya. Abang ini pasti generasi Bang Zulfan PJ anggota DPR dari PDI ini dulu ya. Iya, jadi Golkar. Kalau Caimin itu panggilan politik, Gus itu panggilan pesantren, jadi harus dibedakan. Terus sekarang Gus Jazz aja udah manggilnya Gus Imin. Nah, Gus Muhaimin. Nah, kita mau tanya Gus Karena Jazz dia sama-sama dari NU kan harus gitu kalau nggak Kan bahaya. udah di billboardnya udah bukan Cak lagi. Kasih dulu Gus Jazz. Kasih dulu Gus Jazz. Apa yang terjadi? Mana kasih wajah Gus Jazz ini? Kiai Haji Honoris Causa Jazilul Fawaid, coba silakan. Enggak honoris causa kan. Oh, nggak pakai HC ya? Kayak Kan lagi zaman. Kayak beneran ini. Pak Yai, apa yang terjadi nih Pak Yai? Gimana Pak Yai dan PKB ini menanggapi situasi terkini kemesraan Pak Prabowo dengan Ganjar? Erlangga dalam Sampai relung-relung hati katanya tadi tuh. Gimana Pak Yai? Silakan Pak Yai. Ya, kalau yang tampil di kemesraan di media-media itu kan kemesraan yang semu. Gus Muhaimin. Karena apa? Karena kami kan memang sudah mengikat janji dengan Partai Gerindra. Mantap. Yang dituangkan dalam piagam koalisi. Ikatan itu yang ada 5 poin itu ada beberapa syarat yang ikatan itu akan makin solid jika syarat-syarat yang ada memang terpenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah di dalam fakta atau piagam koalisi itu bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Gerindra dan PKB ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, artinya sampai detik ini Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin terus membicarakan sampai keputusan siapa presiden dan wakil presiden dari koalisi ini. Artinya sampai detik ini tidak ada masih pasangan calon presiden dan wakil presiden dari koalisi Partai Gerindra dan PKB. Karena sebab apa? Masih digodok oleh siapa? Oleh 2 orang. Siapa? Pak
dan Pak Baru Prabowo. tahu kita. Ada berita-berita Kasihan juga terlambat. pembukaan, misalkan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh yang lain, Pak Muhaimin dengan tokoh-tokoh yang lain, Pak Muhaimin ketemu Pak Erlangga misalkan, itu semua akan kembali kepada fakta koalisi yang ada. Bahwa secara formal nanti yang menentukan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk pasangan presiden dan calon wakil presiden. Siapa itu? Sampai sekarang belum ada. Oh. Gitu. Nah, muncul berita-berita itu kan memang disetting opini seakan-akan bahwa koalisi yang ada, misalkan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini, sebelum menentukan pasangannya, maka biasa banyak godaan lah. Cobaan apa godaan, Gus? Hah? Cobaan apa godaan? Godaan biasa itu. Kalau orang pacaran kan biasa begitu. Karena apa? Karena begini, kenapa Gerindra berkoalisi dengan PKB? Karena kedua partai sama-sama tidak mencukupi presidensial threshold itu dulu. Artinya, kalau misalkan Gerindra tidak mengundurkan diri atau tidak meneruskan koalisi, ya PKB nggak cukup partainya. Begitu juga sebaliknya. Namun, dari perjalanan yang ada, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin so far nggak ada masalah. Cuman ya ada gangguan-gangguan dan godaan itu seakan-akan dipasang-pasangkan Pak Prabowo ini dengan nama-nama yang lain. Gus, boleh tanya nggak, Gus? Boleh. Silakan. Ya, saya tanya. Narsum atau Iya, moderator iya. kawan ini bos. Kita ya ini kan? langsung Boleh, aja boleh. nih. Saya lanjut. senior, politisi Ya. senior boleh. Saya mau tanya, kira-kira Pak Prabowo lapor nggak waktu Pak Surya Paloh datang ke Gerindra, ketemu Pak Prabowo, Surya Paloh, Pak Prabowo lapor nggak ke PKB, apa pembicaraannya itu? Wah, kalau pembicaraan yang secara khusus mungkin bukan lapor ya istilahnya, dibicarakan dengan Pak Muhaimin. Namun bahwa PKB mengetahui pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Iya. Namun ya tentu mungkin bukan konsumsi umum ya. Ya, Tapi kalau Zulfan tahu kira-kira kisi-kisinya boleh juga. Sebenarnya dia tahu Gus, cuma dia mau ngetes Nggak, aja kawan. saya kira-kira Zulfan apapun itu kan di Nasdem dulu, jadi akan bisa membaca gimmick sebelum dibicarakan udah tahu gimmicknya. nggak, ini saya dengar kabar angin, ya kan, konon kabarnya Pak Surya Paloh menawarkan Anies Baswedan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, benar nggak itu? Setahu saya nggak ada itu Pak Zulfan. Atau belum dibuka lah, gitu ya? Nah, ini kan kalau itu terjadi kan ya sebut Pak Zulfan ini koalisi berubah-ubah dong. Wah, KIB gitu. diikuti loh pernyataannya. Diikuti. Makanya saya sampaikan nama-nama lain yang disandingkan dengan Pak Prabowo atau nama-nama lain yang disandingkan dengan Pak Muhaimin itu semuanya sepenuhnya asumsi-asumsi dan berita kabar-kabar burung seperti yang diterima oleh Pak Zulfan. Ya. Jadi memang intinya sampai hari ini semua koalisi yang ada, apakah KIB, apakah koalisi perubahan, termasuk juga koalisi Gerindra PKB, belum menentukan calon presiden dan wakil presiden. Dari situlah kemudian sama-sama menggoda, yang dari KIB misalkan Pak Erlangga bicara kita sudah mendalam. Karena apa? Karena di dalam KIB sendiri belum terumuskan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Demikian juga di koalisi perubahan. Namun kalau di koalisi PKB dan Gerindra itu lebih jelas bahwa pasangan presiden dan calon presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tinggal nunggu itu aja. Nah, di dalam masa-masa penentuan inilah kemudian muncul beberapa berita-berita yang seakan-akan Pak Muhaimin ditanya, loh gimana nanti kalau pasangan Pak Ganjar, Pak Prabowo? Pak Muhaimin bilang, kalau itu mah bubar. Itu kan saya pikir jawaban yang rasional saja.
Karena apa? Karena belum dibicarakan berdua pemegang mandat dari piagam koalisi PKB Gerindra. Jadi sebenarnya kita tinggal itu saja. Kenapa ini menjadi sulit? Justru karena gangguan-gangguan dari berita-berita, dari opini ini, dari berita-berita gambar gitu. Yang seakan-akan ini akan ada pasangan lain di luar apa yang menjadi kesepakatan di dalam konteks piagam koalisi kira-kira. Gus. Udah. Ini kan Gus, bentar Opung, nanya satu lagi Opung. Kan kalau tadi, kalau kata Gus Jazilul ini ada yang menggoda-goda, ada yang mengganggu-ganggu. Nah kalau kemarin itu kan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar di Pematang Sawah itu kan yang ngajak Pak Jokowi nih Gus. Nah, Apa ini gangguan juga Gus? nah, saya menambahkan Torik biar sekalian. Tadi Gus Coba, Jaz, gimana? tunggu. Gus Jaz tadi mengatakan ini kan dikesankan ini ada settingan, ada opini yang menggiring bahwa kesannya Pak Prabowo sama Mas Ganjar sama apa. Kan nyambung pertanyaan Torik. Siapa yang menyeting? Siapa yang menggiring opini menuju sana? Kalau lu kan pernah jadi wartawan kepresidenan. Yang menggiring tentu. Yang diatur itu, Pasti situ enggak. giring satu itu gimana aturannya? Coba. Ya Kan begitu. Yang begini, ikut. pada hari yang Kalian sama, pula yang ribut. Ya. Ayo, Gus. Pada hari yang sama Gus, lanjut Gus. Mas Sama-sama. Didi juga yang ikut menggiring karena apa? Karena pada hari yang sama biasanya kan Pak Prabowo ketemu Gus Muhaimin di pesantren di Sidoarjo. Tapi itu bukan menjadi suatu berita gitu. Ketika muncul di tengah sawah yang tidak jelas arahnya apa, itu kemudian seakan-akan digandeng-gandengkan. Padahal kita tahu semua Pak Ganjar itu kader PDIP. Nah, oke. Dan Pak Ganjar juga belum ada satupun partai yang memberikan endorsement kepada Pak Ganjar secara resmi mendukung. Kecuali PSI kan gitu. PAN sudah Bang, Gus. P3 PAN kan apa? sudah bilang, Sudah. PAN kan sudah bilang, PAN. Ganjar Erik, ya kan, calonnya. Ya, P3. itu belum hitam di atas putih. Kalau hanya sekedar pernyataan-pernyataan, PAN itu punya ya lebih dari satu nama capres, menurut saya begitu. Ya, Namun kalau yang tertuang secara formal adalah koalisi PKB dan Gerindra. Jadi Nah, oke. dari itulah kemudian kami memaknai bahwa godaan-godaan itu memang sengaja seakan-akan kami dibentur-benturkan dengan PDIP. Oh, berarti ada kekuatan besar di luar. jadi- Opung kita kan. Opung. udah. Tidak akan menunjuk nama atau siapapun, Ya. tetapi bahwa Gus, besarnya berita itulah kemudian jangan ganggu PDIP dong. ya Gus, izin Gus, ada senior kita mau bicara nih. Kalau senior Bukan ini Iya. terus terang. Kasihan pemirsa udah makin tersesat. Yang kita bicarakan tadi semua itu betul-betul tersesat. Kenapa? Maha Di tersesat. atau mana tersesat? jalannya Ganjar Prabowo? PDI Perjuangan di HUT ke-50 sudah tegas-tegas mengatakan dari PDI Perjuangan. kader PDI. KD Di Perjuangan. Ganjar? Bukan tadi Ganjar dengan Prabowo. Prabowo Ganjar. Prabowo apa mau jadi orang kedua? Ganjar nggak tadi kalau kata dari PDI nggak akan mungkin jadi orang kedua partai pemenang. Jadi sebenarnya yang mengapakan Ganjar Prabowo Ganjar itu tersesat gitu loh. Dan kemudian Caimin nggak usah terus ngancam bubar atau nyancam ini gitu loh karena kan pemahaman. kita nggak ngancam. Bukan, reaksinya ini karena kurang paham aja. Itu sangat tidak mungkin itu. Prabowo Ganjar tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena nggak mungkin PDIP mau Tak nomor mungkin dua. Prabowo mau jadi orang kedua. Ganjar Prabowo nggak mungkin karena Prabowo nggak mungkin mau jadi orang kedua gitu. Iya. Tesis Opung gitu ya. Ini Dan saya- kemudian tidak mungkin PDI menjadi orang kedua. Oh. Dari situ aja sebenarnya dari akal sehat nggak masuk kita diskusi membahas yang dua ini. Pung. Nah, makanya nggak usah dibahas, Opung. Nah, Opung nih tanggapi juga nih. Nggak setuju itu, nggak usah dibahas. Ini ada junior Opung nih, Sekjen kebetulan sekarang. Apa ya? Sekjen baru tadi ngomong nih di acaranya Bang Zulfan ini. Hasto tidak masalah wacana duet Prabowo Ganjar. .2 itu prinsip senioritas. Nah ini saya bacakan quote-nya ya dari Sekjen. Oh, Itu gimana, kan Opung? Dengar dulu. kasih dulu barang ini Dengar sebentar. dulu. Itu kan suatu wacana. Boleh dong wacana-wacana muncul ketika Pak Hashim ditanya itu prinsip senioritas kata Mas Hasto.
Lalu ada teman saya, kalau prinsipnya senioritas, ada juga dong misalnya Megawati Prabowo. Ada juga misalnya Megawati Prabowo, itu sebuah prinsip senioritas sebagai sebuah analisis ya sah-sah saja. Jadi kalau mau ada analisa senioritas junioritas, ya boleh aja kalau di sana minta Prabowo Ganjar, kami juga minta Megawati Prabowo kata Sekjen. Ah itu gimana, Bu? Pokoknya nggak usah terlalu serius. Ini Nah, ini semua, Sekjen yang ini ngomong dengar gimana nggak dulu. serius, Bu? Ya Sekjen itu kan mengatakan wacana, namanya juga wacana. Jadi ini sekarang lagi orang happy, euforia, menceritakan ini pasangan dengan si ini, bergenit-genit begini gitu loh. Itu saya pikir bukan satu hal yang kemudian menjadi emosi, mengancam akan bubar atau apa gitu loh. Nggak perlu sampai ke situ. Kemudian dibahas. Jadi itu kalau dibahas bukan ngapain? maksudku. Bahas dalam arti kata nggak usah terlalu serius. Gitu. Nah, tapi kalau Sekjen ngomong memungkinkan juga duet Megawati Prabowo itu gimana, Bu? Ya bisa saja untuk hiburan. Bang Zulfa, atau Adi Pray dulu, Adi Pray dulu, coba. Coba, pepatah Maduranya gimana? Dengar dulu. Oh belum. Oke. Maksud aku membicarakan ini juga pakai akal sehat gitu loh. Loh, jadi nggak akal sehat? Ya iya. dong, Prabowo kurang- Ganjar nggak akal sehat, Bu? Ya kurang sehat lah. Megawati Prabowo? Lebih nggak sehat lagi. Megawati Prabowo sudah pernah. Nggak sehat? Dan kalah. Nggak sehat dong? Ya nggak sehat lah. Mau diulangi lagi itu. Kalau Prabowo Ganjar? Apa ya? Prabowo Ganjar? Nggak sehat Lebih juga? nggak mungkin lagi. Karena PDI tadi. Karena PDI Karena nggak dia mau. mau. Kalau Ganjar Prabowo? Lebih nggak mungkin lagi. Ganjar Prabowo? Nggak mungkin. Karena? Karena Prabowo mana mau orang kedua. Emang Prabowo mau orang kedua? Nah, mau nggak Bang Daniel? Bang Daniel mau nggak orang mau kedua? Bang Daniel? Catatan kami sih Pak Prabowo final. jadi Mana presiden. wajahnya nih, Pak Idam? Itu bagi kader Gerindra, seluruh kader Gerindra ya amanah kepada Pak Prabowo adalah beliau maju sebagai capres dan menjadi Iya. presiden di 2024. Nah, udah. Jelas kan? Berarti nggak masuk akal tadi Iya, Prabowo jelas Ganjar. dong. Ganjar Prabowo. Coba kasih dulu susu tumpah. Ya, pada prinsipnya politik kita itu dinamis dan serba kemungkinan. Satu hal yang saya kira memang tidak bisa dibantah, yaitu menghidupkan orang mati. Itu aja. Kalau selebihnya bisa, Pak. Bisa menurut Anda? Bisa, apa yang tidak bisa? Kalau Mbak Mega misalnya bicara dengan Prabowo Subianto dari hati ke hati, di luar senioritas, di luar elektabilitas, di luar siapa partai pemenang pemilu dan tidak, selesai urusan. Toh dua tokoh ini berkawan sejak lama. Pernah jadi rival 2 kali, sekarang berkoalisi. Apa yang tak mungkin di negara ini, Pak? Yang tak mungkin itu hanya menghidupkan orang mati, itu aja. Itu prinsipnya dalam politik kita. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, ini betul sebatas wacana. Ini kan tidak terlepas karena dari Jokowi ngajak Ganjar sama Prabowo. Kemudian pendukung Prabowo mengkapitalisasi, mengekspos. Cocok ini barang, Ganjar sama Prabowo. 2 orang yang memiliki elektabilitas sampai Sidratul Muntaha, Pak. Dan saling melengkapi. Iya. Dan saling melengkapi. Saya agak sedikit iseng memang menyebut kalau Prabowo Ganjar maju, merem aja menang, Pak. Merem aja menang. Prabowo Ganjar. Betul. Bukan Ganjar Misalnya, Prabowo. Iya, Prabowo Ganjar menang. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kalau Ganjar Prabowo juga merem pun menang. Karena 2 sosok ini memiliki basis yang saling melengkapi. Kalau Prabowo Caimin, Menang Prabowo ini Caimin. lawan siapa, Pak Adi? Bentar dulu, saya belum jelas. Ini membaca angka-angka statistik. Kenapa begitu? Kalau Prabowo lemah misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di situ ada jawabannya. Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo misalnya lemah di Jawa Barat, kemudian di Jakarta dan Banten, itu ada jawabannya. Prabowo Subianto ada di situ. Jadi kalau membaca angka-angka statistik ini cocok. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian pendukung Prabowo mengkapitalisasi. Kalau dipasangkan capresnya Prabowo, cawapresnya Ganjar. Tapi kan pendukungnya Ganjar nggak begitu maunya. Apapun judulnya Ganjar itu elektabilitasnya lebih dari Prabowo kan nggak mungkin jadi nomor 2. Kan begitu ceritanya. Artinya apa? Bisa bubar dong. Sebelah Anda Betul. dong, sebelah Artinya hal-hal yang sifatnya ideal secara statistik itu belum tentu bisa dikonkretkan dalam bentuk kesepakatan politik. Yang selanjutnya kalau kita lihat rata-rata ini kan belum ada pembicaraan Megawati dengan Prabowo.
Yang ngomong ini kan hanya sebatas ornamen-ornamen demokrasi aja, menafsirkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kalau saya membaca, ketimbang ribut misalnya apakah Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, ya sudahlah, ini fokus aja maju, orang-orangnya Jokowi kok. Prabowo Caimin seberapa potensial? Itu teknis, itu persoalan politik. Pertanyaan lu teknis Ya, terus ini. teknis dan politik. Maksud saya adalah, jadi siapapun yang punya kepentingan, punya power dan kingmaking, Prabowo oke maju nggak soal, Ganjar maju nggak soal, Erlangga Hartarto maju nggak soal. Ini orang-orangnya Jokowi, ngapain direbutin? Nah, yang perlu diantisipasi itu bagaimana orang yang tidak dikehendaki poros pemerintah itu nggak bisa maju. Kan itu aja ceritanya, Pak. Oke. Skenarionya. Tapi mantap juga nih istilah baru nih. Apa itu? Menghidupkan orang mati nih, pengamat politik itu. menghidupkan orang mati. Itu yang tanam bikin, Pak. Baru lagi. Nggak, maksud saya begini, ini supaya tidak saling klaim. Ini Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, dan seterusnya dan seterusnya. Caimin nggak disebut-sebut sama Prabowo. Kalau saya membaca Caimin bisa maju, nah, kira-kira begitu. Erlangga bisa maju, oke Prabowo maju. Sebut dong. Ini kan orang-orangnya Jokowi, apa yang diributin? Jadi siapapun yang menang pastinya akan melanjutkan semua legacy yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Sampai Kalau mau- Sidratul Muntaha tadi. Ya? Betul. Kalau mau diributkan sebenarnya bahwa kalau ada poros, ada calon yang itu kelihatan sebagai antitesa dan tidak mau melanjutkan Jokowi, itu saja culik partainya supaya tidak bisa mencalonkan di 2024. Selesai. Nah, cuman problemnya siapa? Antitesa itu nggak ada. Kalau kita menyebut Anies antitesa dibantah kok. Sama Nasdem. Nasdem mengatakan digaransi Anies kalau jadi presiden akan melanjutkan semua yang dilakukan oleh Jokowi. Lalu apa kita ribut-ribut, Pak? Tak ada perkelahian mestinya. Sudah selesai ini pemilu, Pak. Semua adalah orang-orangnya Jokowi. Anies aja yang disebut bukan orangnya Jokowi, dipaksain menjadi bagiannya Jokowi dengan begitu banyak catatan. Dan sampai sekarang belum terjadi rekonsiliasinya. Nah, dan di tempat ini juga kita menjadi saksi betapa Anies disebut sebagai antitesa itu dalam tanda kutip membuang Bab Sulfan hadir pada kesempatan yang sama dan menegaskan yang sama. Pertama kemudian di grounded gara-gara antitesa, yang kedua hari ini menyatakan keluar dari Nasdem. Di ruangan ini. Di ruangan ini. Ini ruangan yang saya kira cukup sakral. Bersejarah. Sakral Keramat betul nih ini. ruangan. Pak Isa Dieskan, nanti kita besok ruatan ruangan ini Jadi, ya. jadi bagi saya, ya ngapain diributkan? Yang penting orang-orangnya Jokowi semuanya bisa maju, Jokowi bisa happy, bisa dilanjutkan semua programnya. Tinggal diantisipasi bagaimana orang-orang yang terindikasi tidak akan melanjutkan Jokowi itulah dalam tanda kutip ya diculik, diintervensi, ya dan seterusnya supaya tidak bisa maju. Kan itu saja ceritanya. Oke, kita ke... Boleh nggak ini barang digitu-gitu? Boleh lah, itu serah Anda ya kan, ya kan. Saya deklarasi hari ini. Apa itu? lagi? Ini Megawati 2024. Selamatkan NKRI. Kalau mau bicara tentang senioritas, tuntaskan aja sekalian. Bikin Mega Pro jilid kedua. Bagi saya ini masuk, Po. Peran dari Jokowi presiden, dia betul-betul dia nikmati permainan ini. Dibawa ke sawah, dianalisa orang. Dia kan dengerin juga tuh analisa. Nah, pemegang tiket, golden tiket itu Bu Mega, Bung. Iya betul. Wah, terima kasih. Kau akui itu. Mana lebih penting?